Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah lahir dari keluarga kaya dan terpandang. Sang ayah, yaitu Khuwailid, merupakan salah satu pemimpin suku Quraisy yang sangat berpengaruh. Meskipun demikian, dia tidak seperti orang Quraisy lainnya yang suka mengubur anak perempuan hidup-hidup. Bagi Khuwailid, anak perempuan sama berharga dengan anak laki-laki. Berkat pendirian ayahnya itu, Khadijah dapat tumbuh dengan baik. Dia mendapatkan pendidikan yang sama dengan para laki-laki, dan ini menjadikannya sebagai perempuan cerdas. Sejak masih muda, Khadijah sudah berbeda dengan gadis-gadis lain sebayanya. Ketika ada perayaan besar, para gadis akan berkerumun di patung-patung berhala untuk berdoa. Namun, Khadijah tidak pernah ikut satu kali pun. Karena sifatnya yang mulia ini, Khadijah mendapatkan julukan At-Thahirah yang memiliki arti suci. Ketika sudah dewasa, Khadijah mampu berdagang jauh lebih baik daripada laki-laki, dan dia pun menjadi saudagar yang kaya. Suatu hari, Khadijah mendapatkan mimpi yang aneh. Dia melihat matahari turun tepat di atas rumahnya dan bersinar sangat terang. Ketika terbangun, Khadijah merasakan sesuatu yang hangat dan menenangkan jiwa. Khadijah bertanya pada Warokoh, sepupunya yang sangat pandai dalam menafsirkan mimpi. Menurut Warokoh, arti dari mimpi Khadijah adalah akan turun cahaya kenabian ke dalam keluarga Khadijah. Masya Allah, sungguh gembira hati Khadijah. Perdagangan milik Khadijah semakin berkembang, apalagi ketika dia menerima pegawai baru bernama Muhammad. Sifat Muhammad yang tekun, kerja keras dan jujur mendatangkan banyak keuntungan bagi Khadijah. Muhammad pun dikenal sebagai orang yang mulia. Dia sangat taat, bertanggung jawab, dan berhati lembut. Ketika Muhammad pergi berdagang ke negeri lain, selalu ada awan tebal yang menaunginya. Menurut ramalan para rohib, inilah tanda-tanda kenabian yang akan muncul. Mendengar kemuliaan Muhammad tersebut, Khadijah pun yakin jika orang yang ditakdirkan untuknya adalah Muhammad. Khadijah adalah seorang janda yang sangat kaya. Banyak saudagar kaya yang ingin menjadikannya istri. Tapi, pilihannya justru jatuh kepada Muhammad. Meskipun Muhammad bukan dari keluarga kaya, namun Khadijah berniat untuk menikah dengannya. Pernikahan antara Khadijah dan Muhammad pun berlangsung. Ketika menikah, Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia lebih tua darinya. Sama seperti Khadijah yang menikah karena menyukai sifat Muhammad, Muhammad pun menikah karena menyukai kemuliaan dalam diri Khadijah. Dalam pernikahan itu, mereka berdua dikaruniai 6 anak, yaitu Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Kelima anak Muhammad lahir sebelum Muhammad menjadi Rasul. Sedangkan Abdullah, dia lahir ketika Muhammad telah diangkat menjadi Rasul. Allah selalu memiliki rencana sendiri. Muhammad sangat mendambakan anak lelaki yang akan menjadi penerusnya. Namun, kedua anak lelakinya meninggal dunia ketika masih kecil. Al-Qasim dan Abdullah meninggal ketika mereka masih kecil. Muhammad dan Khadijah memang hidup bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu, Muhammad semakin gelisah memikirkan kaumnya. Kaum Quraisy seperti tenggelam dalam perbuatan maksiat, perjudian, perampokan,
kecurangan dalam berdagang, menyembah berhala hingga pembunuhan. Muhammad memutuskan untuk menetap di Gua Hiro selama 1 bulan, demi mencari petunjuk dari Tuhan atas semua masalah yang dirasakannya. Hal ini pernah pula dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Namun ini artinya Muhammad akan meninggalkan keluarganya selama 1 bulan penuh. Sungguh di luar dugaan, Khadijah mendukung keinginan suaminya itu dan berjanji untuk menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh suaminya. Mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga pengawal yang menjaga Gua Hiro selama suaminya berada di sana. Dan ketika suaminya pulang dalam keadaan menggigil ketakutan, Khadijah merasa hatinya sangat hancur. Dia pun memeluk sang suami dan menenangkannya. Barulah setelah tenang, Muhammad menceritakan apa yang terjadi padanya. Saat itu, utusan Allah yaitu malaikat Jibril datang dan menemui Muhammad di Gua Hiro. Inilah waktu di mana Muhammad diangkat menjadi nabi sekaligus Rasul Allah, manusia yang mengemban tugas sangat mulia dari Allah, tugas yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam, agama penyempurna bagi agama-agama terdahulu. Bukan hanya untuk kaum Quraisy saja, melainkan untuk seluruh umat manusia di bumi. Dan orang yang pertama kali memeluk Islam adalah Khadijah. Satu persatu para sahabat memeluk Islam dan berjuang bersama Rasulullah. Namun, suku Quraisy sungguh kejam. Mereka menolak bahkan menyebut Rasulullah sebagai penipu. Mereka bahkan mengusir siapa saja yang ketahuan memeluk Islam. Setiap hari, Khadijah mendampingi serta menguatkan Rasulullah untuk terus berjuang. Hampir selama 3 tahun, kaum muslimin terdesak dan terpaksa mengungsi ke sebuah tanah gersang. Tidak ada makanan, pakaian, ataupun air minum. Dan mereka hanya tidur di tenda-tenda. Kaum Quraisy menutup semua jalur perdagangan bagi kaum muslimin. Tidak ada yang boleh berdagang, bekerja, ataupun sekedar untuk mengambil air. Itulah cara kaum Quraisy menekan orang-orang agar meninggalkan Islam. Dalam cobaan yang panjang itu, Khadijah tetap setia mendampingi Rasulullah. Dia bahkan menggunakan seluruh hartanya untuk mencukupi kebutuhan semua kaum muslimin. Dia merawat Rasulullah sekaligus ikut menyebarkan agama Islam. Ketika akhirnya kaum Quraisy kembali membuka kota, kaum muslimin pun dapat kembali ke rumah masing-masing. Setelah itu, Khadijah pulang ke rahmatullah. Allah memanggil wanita hebat yang telah berjuang bersama Rasulullah ini dan menjanjikannya surga. Inilah kisah Khadijah, istri pertama Rasulullah, orang yang pertama memeluk Islam dan wanita pertama yang berjuang bersama Rasulullah. Ketika orang lain masih kufur, Khadijah telah beriman. Dan ketika yang lain meninggalkan serta mencemooh Rasulullah, dia tetap setia mendampingi. Sungguh wanita mulia. Asma binti Abu Bakar. Asma adalah putri dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang merupakan salah satu dari Khulafaur Rasyidin atau pemimpin besar Islam. Asma juga kakak dari Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri Rasulullah. Asma terlahir dari keluarga yang mulia. Asma menikah dengan Zubair bin Awam,
Sungguh pasangan suami istri yang mulia. Bagaimana tidak, Asma tergolong dalam 10 wanita pertama yang memeluk Islam, sedangkan suaminya tergolong dalam 10 sahabat yang paling dipercaya oleh Rasulullah. Keduanya bahkan mendapat jaminan surga. Kehidupan mereka berdua sangatlah sederhana. Zubair tidak memiliki harta apapun kecuali seekor kuda. Setiap hari, Asma lah yang merawat dan mencarikan rumput untuk pakan kuda. Sehatlah selalu kuda, agar engkau berguna bagi suamiku, kata Asma. Sejak Rasulullah menyebarkan agama Islam, kota Mekah semakin bergejolak. Kaum Quraisy semakin kejam. Mereka menyiksa siapa saja yang ketahuan memeluk Islam. Bahkan mereka berani mengganggu dan mencelakai Rasulullah. Suatu hari, Rasulullah meminta Abu Bakar untuk menemaninya hijrah ke Madinah. Perjalanan itu sangat berbahaya. Suku Quraisy tersebar di mana-mana dan tidak segan menangkap siapa saja yang ketahuan pergi dari kota Mekah. Untuk menyelamatkan diri, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Setiap hari, Asma lah yang menyiapkan makanan untuk Rasulullah dan juga Abu Bakar. Dia membawa apa saja yang ada di rumah dan mengantarkannya ke Gua Sur. Ya Allah, ya Tuhanku, aku hanya memiliki ini saja. Semoga Engkau memberikan keberkahan, ucap Asma sambil mengemas makanan. Asma berjalan sangat jauh untuk sampai ke gua. Dia harus melewati padang pasir dan mendaki bukit berbatu. Padahal saat itu dia sedang hamil. Meskipun keringat bercucuran dan kaki-kakinya sakit, dia tetap tidak menyerah. Di hari terakhir, Asma menyiapkan banyak perbekalan. Hari ini, ayahnya dan Rasulullah akan berangkat ke Madinah. Namun, dia lupa membawa tali untuk mengikat bekal-bekal itu. Dia pun melepas ikat pinggangnya dan menyobek menjadi 2. Padahal, dia tidak mempunyai ikat pinggang yang lainnya. Rasul pun mendoakan Asma, semoga Allah menggantikan selendangmu dengan 2 selendang di surga. Sejak saat itulah, Asma dikenal sebagai wanita pemilik 2 selendang. Setelah Rasulullah tiba dengan selamat di Madinah, beliau pun mengirimkan utusan untuk menjemput keluarga yang masih tertinggal di Mekah. Alhamdulillah, Asma begitu gembira karena bisa berkumpul lagi dengan Rasulullah serta ayahnya. Dalam perjalanan panjang itu, Asma melahirkan putra pertamanya di Quba. Bayi itu menjadi anak pertama kaum muhajirin di Madinah. Dan bayi itu bernama Abdullah bin Zubair. Kelak, dia akan menjadi pemimpin besar. Kehidupan Asma di Madinah tetaplah sederhana. Dia tidak pernah memiliki perabotan yang lebih di rumahnya. Dia selalu berbagi apa saja kepada orang yang lebih membutuhkan. Suatu hari, Abdullah bin Zubair bercerita bahwa tidak ada wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma, ibundanya sendiri.
Untuk membantu keluarga Asma, Rasulullah memberikan sebidang tanah kebun kepada keluarga Zubair. Kebun itu ditanami kurma, dan yang bertugas merawat adalah Asma. Ketika masa panen tiba, Asma mengangkut sendiri kurma-kurma itu. Pernah suatu hari, Rasulullah melihat Asma mengangkut kurma di atas kepalanya, dan beliau meminta Asma untuk naik ke untanya. Namun, Asma menolak. Dia tidak mau naik unta bersama lelaki lain dan membuat suaminya salah paham, meskipun lelaki itu adalah Rasulullah. Zubair yang mengetahui cerita ini pun bersedih. Hatinya terasa berat. Istriku, mengetahui engkau membawa kurma di kepala lebih berat daripada engkau naik unta bersama Rasulullah. Zubair sangat terkesan dengan kesetiaan istrinya itu. Asma mendidik anak-anaknya dengan tegas dan selalu berpegang pada kebenaran. Ketika anaknya Abdullah menjadi pemimpin besar, cobaan berat datang lagi kepadanya. Kota Mekah dikepung oleh pasukan Al-Hajjaj. Saat itu, pemimpin Al-Hajjaj memberikan tawaran kepada Abdullah. "Menyerah dan tunduklah padaku, maka aku akan mengampunimu serta memberikan harta dan kedudukan yang pantas." Abdullah begitu putus asa. Ketika menerima tawaran itu, hatinya sempat goyah. Abdullah meminta nasihat kepada ibunya, dan Asma menjawab, "Demi Allah, aku tidak ingin mati sebelum mengetahui kepastian nasibmu. Entah itu engkau menang dalam pertempuran, ataukah engkau dibunuh, sehingga aku dapat bersedih dan berserah diri kepada Allah." Mendengar jawaban ibunya, Abdullah pun memutuskan untuk terus berjuang. Dalam pertempuran itu, Abdullah meninggal dunia. Asma tetap tegar ketika mendengar kabar tersebut. Tak lama setelah putranya meninggal, Asma pun meninggal dunia. Beliau dimakamkan di Mekah. Meski usianya telah menginjak 100 tahun, namun giginya masih utuh dan pikirannya masih tajam. Selama hidupnya, beliau terus berjuang untuk agama Allah.